Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kelima kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban penegak hukum dalam penegakan hukum pidana Islam. Salah satu hal yang sangat penting di dalam hukum pidana Islam atau dalam hukum acara jinayah adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan hal yang prinsip, yang itu menjadi dasar dari pelaksanaan hukum pidana secara material, sehingga bisa tercipta keadilan dan juga masalah keseimbangan atau equality before the law. Nah, terkait dengan itu ada banyak sekali yang dibalik hukum yang menjalankan hukum itu sendiri, dan itu menentukan apakah hukum pidana Islam bisa berjalan dengan baik atau tidak. Hukum bisa memberikan ketentraman, keamanan atau tidak, itu dari sepak terjang dari para penegak hukum di dalam hukum acara pidana Islam. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana tata cara mereka mengikuti aturan-aturan yang ada, itu menjadi penentu dari keseluruhan proses hukum acara yang berjalan. Salah satu hal yang menjadi penentu juga di dalam hukum acara jinayah atau hukum acara pidana Islam adalah adanya penyelidik ataupun penyidik. Penyelidik ataupun penyidik ini menjadi unsur yang utama juga. Bahasanya kedua lembaga ini menjadi sangat sentral untuk menentukan masalah di sebuah tindakan pidana. Kalau kita mengacu misalnya di Indonesia, di Aceh misalnya, di Aceh sendiri penyelidikan itu diberikan kepada lembaga yang itu memang sudah diatur di dalam undang-undang ataupun konun untuk melakukan penyelidikan. Perbedaannya apa sih dengan penyidik itu? Perbedaannya hanya pada tataran kewenangannya saja dan pada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelidikan dan juga penyidik. Ketika kita membicarakan masalah dua lembaga ini, maka kita akan menemukan titik terang bahwasannya kewenangan itu menjadi sangat penting sekali, dan juga runtutan itu menjadi sangat penting sekali. Selanjutnya adalah ada penyidik pembantu. Penyidik pembantu di sini adalah lembaga juga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penyidikan yang itu juga diatur di dalam undang-undang. Ini sebagai membantu dalam hal penyidikan. Kalau kita lihat di dalam beberapa pasal, di dalam pasal terkait dengan peraturan pemerintah misalnya di Indonesia, ada beberapa perubahan-perubahan yang berkaitan dengan masalah hukum acara pidana. Nah, tentunya di Indonesia juga ada sebagian daerah, misalnya di Aceh, yang menggunakan hukum acara pidana juga. Kalau kita melihat ke negara tetangga kita, misalnya di Brunei Darussalam, itu menggunakan konun jinayah juga atau hukum acara pidana Islam. Nah, pelaksanaan hukum pidana Islam baik itu di Indonesia ataupun di beberapa negara yang menerapkan hukum acara pidana Islam, tentunya dengan berbagai macam konsep yang berbeda, dengan tujuan dan cara yang berbeda pula. Mereka sama-sama merujuk pada satu hal, di mana mereka merujuk pada Al-Quran, kemudian dipadukan dengan unsur-unsur fikih yang ada, misalnya masalah hukum adatnya bagaimana, lalu masalah konteks kontemporer sekarang bagaimana, konsep jerahnya itu bagaimana, lalu bagaimana hukum bisa bekerja secara efektif dan secara efisien. Nah, itulah. Makanya ketika seseorang melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian baru melakukan penyidikan. Itu merupakan tahapannya ya. Tahapannya
di penyelidikan terlebih dahulu, baru penyidikan. Kemudian kalau kita juga mengacu pada di Aceh juga, itu ada penyidik pegawai negeri sipil, di mana penyidik pegawai negeri sipil ini juga diatur di dalam KUHP gitu ya. Jadi memang mau tidak mau kita harus melibatkan pemerintah sebagai pembuat undang-undang di sini untuk melegalkan hukum acara pidana Islam, kecuali memang negara-negara yang sudah secara keseluruhan menerapkan hukum acara pidana Islam. Nah, kemudian aturan-aturan ini atau perundang-undangan ini dijadikan sebagai dasar atau konon dalam pelaksanaan dari segi misalnya peraturannya, lalu dari segi cara pemeriksaan penyelidikannya, sampai kemudian ada keputusan dari hakim. Kemudian bagaimana tata cara penghukumannya. Nah, tata cara penghukuman ini juga sangat penting karena di beberapa macam daerah ataupun negara memiliki konsep yang berbeda. Ini yang perlu kita pahami karena hukum tidak berjalan dengan sendiri. Hukum acara harus juga menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang lain yang ada di sekitarnya. Itulah, ketentuan hukum akan menjadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jaksa atau penuntut umum. Jaksa atau penuntut umum ini adalah sama juga jadi pejabat fungsional yang mau diberi kewenangan gitu ya. Diberi kewenangan oleh pemerintah dengan landasannya apa? Landasannya dengan undang-undang. Nah, ini menjadi kekuatan untuk seseorang untuk untuk bertindak, memproses sampai menentukan apakah seseorang itu benar-benar melakukan tindakan kejahatan atau tidak. Penuntutan ini memang biasanya dilakukan oleh jaksa, kemudian harus mempergunakan aturan-aturan yang ada. Dalam artian, ketika ini melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka ini bisa dikenakan sanksi bagi si jaksa tersebut. Kemudian sampai kepada penetapan-penetapan oleh hakim, ini menjadi analogi yang cukup penting jadi antara jaksa dan kemudian antara hakim dan juga oleh para penegak hukum yang lainnya. Gitu. Kemudian ketika kita menyangkut masalah hakim, nah hakim ini memang sangat sentral dalam penentuan hukum. Ini juga diatur mengenai kewenangan dari hakim itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara mengenai hakim, di mana di dalamnya hakim juga sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan mengadili serta memutuskan sebuah perkara. Jadi dia mau melakukan investigasi pun itu memang diperbolehkan atau diberi kewenangan. Kemudian juga hakim bisa juga untuk mengundurkan diri dari pengadilan perkara apabila itu ada ketentuan apa, misalnya memang ada hubungan darah saudara dan lain-lain. Nah, ketentuan-ketentuan ini tentunya dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya hukum pidana Islam itu bisa berjalan dengan seadil-adilnya gitu. Kemudian ada panitera. Nah, panitera di sini pengertian memang harus sama dengan panitera pada keumumannya. Dalam artian memang tata keorganisasian ataupun tata kerja dari kepaniteraan ini memiliki kewenangan atau memiliki tugas pula untuk memberikan pelayanan secara teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, tentunya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian tugas dari panitera ini juga itu menjadi panitera ya di suatu pengadilan agama atau pengadilan negeri.
Kemudian juga di kepaniteraan ini sama, jadi ada panitera yang muda, ada panitera pengganti, dan lain-lain. Kemudian di Mahkamah Agung, ketika kita bicara mengenai ini ya, Mahkamah Agung, kemudian ada peraturan-peraturan yang dibuatnya juga. Di Mahkamah Syariah juga ada kepaniteraan, di mana kepaniteraan di Mahkamah Syariah itu ada beberapa seperti paniteraan muda, kemudian ada kepaniteraan yang melakukan permohonan, dan paniteraan muda jinayah. Ini perbedaannya di sini. Berlanjut pada penasihat hukum. Nah, penasihat hukum ini merupakan istilah lain dari pengacara atau pak advokat. Penasihat hukum juga bisa seperti itu. Nah, ini memiliki kewenangan dan hak dengan tentunya dengan batasan-batasan, semuanya punya batasan yang itu harus diterapkan oleh penasihat hukum ini. Di antara hak dari penasihat hukum ini adalah misalnya berhubungan dengan hak berbicara dengan tersangka ataupun terdakwa ketika terdakwa dan tersangka misalnya sedang kondisi ditahan. Kemudian ada beberapa hal yang memang itu berkaitan dengan perkaranya tersebut yang oleh penasihat hukum ini memang tidak boleh disampaikan. Nah, ini tentunya sudah diatur di dalam konon-konon yang ada. Itu. Oke, berlanjut pada penyelidikan. Nah, terkait dengan penyelidikan, ini merupakan proses hukum acara yang harus selalu dikedepankan ya, untuk supaya mencapai keadilan dan juga mencapai keseimbangan. Kemudian dari penyelidikan ini ada serangkaian tindakan-tindakan penyidikan untuk mencari ataupun menemukan peristiwa yang itu masih dugaan sebenarnya, bisa juga itu masih dugaan. Kemudian kita mau menentukan apakah perbuatan itu benar-benar perbuatan tindakan pidana atau tidak. Nah, caranya apa? Alatnya adalah salah satunya dengan undang-undang. Nah, dari aturan-aturan itu lalu kita terapkan di dalam kasus-kasus tersebut, apakah bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana atau tidak. Ketika itu memang tidak cukup secara buktinya dan lain-lain, maka bisa juga itu tidak dikategorikan sebagai sebuah tindakan pidana. Nah, semacam itu. Kemudian ketika kita bicara mengenai ruang lingkup juga dari sebuah penyelidikan, maka kita bisa menggaris ataupun membatasinya dalam tataran bahasanya itu melakukan dugaan terhadap sebuah tindakan pidana. Kemudian mencari kebenarannya apakah itu benar-benar sebuah tindakan pidana atau tidak. Kemudian berlanjut pada wewenang penyelidik. Nah, wewenang penyelidik di sini apa sih? Ada beberapa hal memang yang menjadi kewenangan dari penyidik itu. Misalnya saja masalah pelaporan. Nah, masalah pelaporan atau ketika ada seorang itu mengadu kepada penyelidik. Nah, dari seorang itu aduannya harus berupa sebuah tindakan kejahatan. Jadi kalau itu aduannya adalah masalah privat, maka itu tidak masuk ke dalam hal penyidikan. Kemudian adalah mencari keterangan dan barang bukti. Inilah salah satu wewenangnya. Jadi yang berkaitan dengan pencarian barang bukti, kan seperti tadi ingin menentukan apa ini sebuah tindakan kejahatan atau tidak, maka membutuhkan banyak sekali barang bukti yang bisa mendukung terkait dengan penyelidikan yang ada. Kemudian keterangan-keterangan itu juga diperlukan. Misalnya dia menanyai saksi-saksi yang ada, lalu dia mencari keterangan-keterangan dari masyarakat sekitar, atau keterangan dari lembaga-lembaga lain itu bisa.
Dan itu merupakan kewenangan dari penyelidik. Kemudian menyuruh berhenti ketika seorang memang dicurigai. Jadi ketika seseorang itu dicurigai, itu bisa dia menginterogasinya, menanyakan identitasnya dan lain-lain. Kemudian mengadakan tindakan lainnya. Jadi ada hal yang memang itu bisa dilakukan di luar dari ketentuan-ketentuan kewenangan penyelidik. Nah, ini memang ketika ada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan penyelidik untuk mengambil tanggung jawab, dan ini tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana Islam. Dalam artian tetap harus mengikuti aturan. Kemudian terkait dengan tugas penyelidik, salah satunya adalah masalah penangkapan, kemudian melakukan pelarangan, meninggalkan pada artian ketika seorang itu dalam proses penyelidikan, maka dia tidak boleh misalnya keluar dari area satu kecamatan dan lain-lain dalam pengawasan. Kemudian dia juga bisa melakukan penggeledahan dan juga bisa melakukan penyitaan juga. Pengambilan sidik jari, nah ini terkait dengan bisa juga seorang penyelidik itu mengambil identitas dari orang yang memang diduga melakukan tindakan kejahatan tersebut. Tentunya ini untuk mengecek masalah kelengkapan datanya, terus untuk mencari pembuktian. Mencari pembuktian sebenarnya bukan dalam arti kita mencari kesalahan, tidak, tapi kita mencari kebenaran yang ada. Kemudian membawa ataupun menghadapkan seseorang kepada penyidik. Jadi ketika ada seseorang yang diduga melakukan kejahatan, dia langsung dihadapkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan juga. Kemudian penyelidik bisa juga membuat ataupun menyampaikan laporan hasil dari pelaksanaan tindakan penyidik. Nah, penyelidikan yang biasanya dilakukan oleh penyelidik itu dalam beberapa kasus yang tentunya harus berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, itu yang menjadi acuan utama. Jadi setiap orang yang baik itu yang masih disangka ataupun sudah ditahan, ditangkap, atau sudah dituntut, itu sebelum ada keputusan dari pengadilan, maka dia tidak boleh dinyatakan bersalah. Itu sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana sih kalau kasusnya itu tertangkap tangan, gitu ya, seseorang tertangkap tangan membunuh? Nah, ini bisa juga terjadi tanpa harus misalnya menunggu perintah dari penyidik, atau penyelidik dapat segera melakukan tindakan yang berupa seperti penangkapan atau larang. Jadi itu tadi kewenangan atau tugas dari penyelidik, itu menyita dan lain-lain. Kalau itu memang kondisinya itu tertangkap oleh tangan. Dalam artian penyelidik menangkap basah si pelaku ketika dia melakukan suatu tindakan kejahatan. Kemudian, nah ini terkait dengan ruang lingkup penyelidikan. Biasanya ada dugaan tindakan pidana, lalu harus berpedoman pada undang-undang, itu yang paling penting. Terus ini dilakukan oleh jaksa. Selanjutnya terkait dengan penyidik. Penyidik itu apa? Penyidik itu adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Nah, penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik. Jadi kumpulan tindakan penyidik untuk menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Jadi dia harus melakukan sesuai undang-undang. Untuk apa? Untuk mencari bukti yang jelas, bukti yang gamblang. Dan dengan bukti itu kemudian dijadikan dasar untuk menentukan apakah dia melakukan tindakan pidana atau tidak, atau untuk menemukan tersangka. Nah, selanjutnya adalah masalah penggeledahan. Masalah penggeledahan ini memang cukup menjadi permasalahan, karena ketika seseorang itu digeledah tidak banyak
tidak sedikit yang melakukan perlawanan, dan dia menginginkan kejelasannya bagaimana. Di dalam hukum acara pidana Islam pun sebenarnya secara prinsipnya itu sama dengan hukum acara pidana di hukum positif kita, bahasanya di dalam penggeledahan itu, misalnya penggeledahan rumah, itu perlu adanya surat-surat. Jadi intinya ada surat yang di situ tertulis bahasanya memang diizinkan untuk melakukan penggeledahan. Karena di situ ada apa? Ada hak dari orang tersebut yang itu tidak perlu diketahui orang lain. Jadi memang mempunyai hak terkait itu. Kemudian apa? Tidak cukup dengan surat. Jadi ketika ada penggeledahan itu juga harus ada 2 orang saksi. Nah, jadi setiap ada orang yang masuk ke rumah atau tempat-tempat lainnya ya untuk melakukan pemeriksaan, itu harus ada 2 orang saksi. Dalam hal ini tersangka, kemudian orang yang diduga melakukan kejahatan itu harus setuju juga. Gitu. Kemudian ada kepala wilayah setempat. Dalam artian apa? Jadi ketika kita melakukan penggeledahan, itu disaksikan oleh misalnya kepala desa, oleh kepala paguyuban, oleh kepala lembaganya di situ misalnya. Nah, supaya ini menjadi saksi. Kejelasannya bagaimana? Apakah seorang dalam melakukan penggeledahan itu melewati batas-batasnya atau tidak? Kemudian berita acara. Dalam berita acara ini menjadi sangat penting karena misalnya dalam waktu berapa hari misalnya telah memasuki atau menggeledah rumah, kemudian itu tertulis di dalam berita acaranya. Nah, kemudian itu bisa disampaikan misalnya kepada yang mempunyai rumah ataupun tempat tersebut supaya dia mengetahui sudah berapa lama penggeledahannya, kejelasannya bagaimana. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah penggeledahan dalam kondisi mendesak. Dalam artian ketika ada beberapa hal yang itu memang mengharuskan penggeledahan secara spontan atau ketika penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin dalam waktu singkat tersebut, maka dia boleh melakukan penggeledahan secara spontan. Nah, ini adalah pengecualian. Jadi di dalam hukum sendiri itu banyak pengecualian. Karena apa? Karena acuan hukum itu adalah acuannya adalah kondisi. Nah, kondisi itu kadang berubah-ubah. Kondisi kadang berubah-ubah yang mengharuskan hukum bisa menyesuaikan terhadap itu. Bisa menyesuaikan dalam arti menyesuaikan hal yang merugikan ataupun hal yang menguntungkan. Selanjutnya masalah penyitaan. Masalah penyitaan ini yang pertama yang paling sangat penting sekali adalah masalah barangnya. Barang yang disita itu bagaimana, statusnya bagaimana barangnya. Kemudian memang itu milik dari orang yang ingin kita sita atau tidak, atau orang yang diduga melakukan kejahatan tidak. Jangan-jangan barang tersebut bukan milik dari seorang yang diduga melakukan kejahatan tersebut. Misalnya itu milik adiknya atau milik orang lain. Nah, itu perlu ada kejelasan di dalam. Kemudian adalah penyimpanan barang sitaan. Nah, dalam keadaan memang ini sangat perlu sekali bila mana ketika barang sitaan itu misalnya itu barang bergerak, mobil atau yang lainnya. Nah, itu menyimpannya bagaimana? Bagaimana ketika barang-barang sitaan itu disimpan misalnya gitu ya, disimpan dengan seenaknya saja dan itu menghilangkan nilai dari barang sitaan itu. Nah, itu bagaimana? Tentunya dari ketika ada penyitaan itu harus dilakukan dengan baik dan tanpa menghilangi kualitas dari barang sitaannya tersebut. Untuk apa? Ketika ada komplain dari orang yang melakukan kejahatan tersebut ketika mengambil barang sitaannya, dia tidak menuntut bahasanya barang yang disita tersebut misalnya ada yang hilang gitu.
untuk menghindari itu. Kemudian pengembalian barang sitaan. Ya, pengembalian barang sitaan ini menjadi hak dari seorang yang disita. Dan yang disita tersebut. Ketika ini ada pelanggaran di sini, maka ini bisa diadukan. Nah, terkait dengan barang disita misalnya itu ada benda ataupun tagihan dari tersangka. Kemudian bisa juga benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, itu bisa disita. Kemudian benda yang memang khusus dilakukan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut, itu bisa. Kemudian bisa juga benda lain yang berhubungan dengan tindakan kejahatan tersebut. Kemudian, nah misalnya ini yang banyak terjadi ketika itu ada sebuah perusahaan yang mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian memang secara perjanjiannya itu barang tersebut akan disita, itu bisa. Lalu dalam hal penyitaan barang ini ada juga yang berkaitan dengan barang bukti, itu bisa disita juga. Kemudian ada barang-barang yang memang itu berkaitan dengan tindakan kejahatan, akan tetapi itu berkaitan pula dengan masalah orang lain atau jasa misalnya ada seorang melakukan teror, kemudian dia melakukan menggunakan surat misalnya, maksud ini bisa dijadikan barang bukti juga atau alat telekomunikasi. Kemudian terkait dengan penyimpanan barang itu, penyimpangan benda bisa juga misalnya di kas negara atau di badan penyitaan negara atau misalnya di Baitul Mal gitu. Kemudian bisa pula disimpan di pengadilan. Kemudian bisa juga kalau di Aceh misalnya ada rumah penyimpanan benda sitaan negara itu, Rubasan. Kemudian ada juga di misalnya bisa di pengadilan seperti tadi, bisa di pengadilan. Kemudian masalah pengembalian barang sitaan. Pengembalian barang sitaan ini itu bisa dilakukan misalnya kalau sudah penyidikan sudah selesai dan tidak diperlukan lagi misalnya. Kemudian misalnya perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi, perkaranya tidak bisa dilanjutkan lagi, atau misalnya masalah kepentingan umum, deponering, misalnya perkara yang ditutup demi hukum. Jadi ada beberapa perkara-perkara yang sebelum putusan itu sudah ditutup. Ini bisa. Yang pentingnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga dari pengadilan itu sendiri tidak bisa memutuskan secara hukumnya dan lain tersebut memang kemudian dibebaskan. Kemudian apabila perkara tersebut sudah diputus, itu juga bisa. Sudah ada keputusan dari pengadilan terkait dengan tindakan kejahatan atau terkait dengan tersangka ataupun terdakwa. Selanjutnya adalah terkait dengan penahanan. Nah, penahanan di sini merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat atau di mana misalnya di penahanan, bisa juga di polsek atau misalnya di kita itu. Ini dilakukan oleh penyidik, kemudian ataupun penuntut umum atau hakim dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Dalam artian ini harus sesuai dengan aturan yang ada, baik dari segi materialnya, dari segi misalnya bangunannya, kemudian dari segi fasilitasnya, pelayanannya dan lain-lain, itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang kadang diabaikan oleh para penegak hukum kita sehingga ini menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Ada dua hal yang menjadi hal yang utama dalam penahanan. Yang pertama adalah unsur diduga keras. Jadi ketika ada seorang itu diduga keras melakukan
sebuah tindakan kejahatan, itu bisa dilakukan penahanan. Kemudian ada unsur kekhawatiran. Nah, unsur kekhawatiran ini merupakan unsur yang sangat penting juga. Jadi ketika ada seorang tersangka pun terdakwa itu dikhawatirkan akan melarikan diri atau merusak lagi atau melakukan tindakan kejahatan lagi, maka ini bisa ditahan. Kemudian tujuan penahanan adalah yang pertama adalah masalah penyidikan, dalam artian adalah untuk kepentingan penyidik serta dapat membantu penyidik dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian yang berkaitan dengan penuntutan, unsur untuk penuntutan. Untuk penuntutan di sini adalah misalnya ketika jaksa yang sudah diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan itu melakukan penahanan supaya bisa menggali lebih lanjut informasi-informasi. Kemudian untuk pemeriksaan sidang. Nah, ini hakim bisa melakukan penetapan untuk melakukan penahanan demi kelancaran proses persidangan. Kemudian masa waktu penahanan itu ada yang 20 hari. 20 hari ini misalnya penahanan yang memang digunakan atau dikhususkan untuk penuntutan yang paling lama itu sekitar 30 hari. Maka bisa dilakukan penahanan selama 20 hari. Ketentuannya apa? Jadi jika waktu itu tidak cukup misalnya, maka penyidikan harus mengeluarkan tersangka dari tahanan-tahanan yakni demi hukum karena tidak terbukti, maka selama 20 hari itu ataupun setelah 20 hari penahanan dia harus dikeluarkan. Nah, ketika bisa muncul bukti baru, maka itu bisa dilakukan penahanan lagi. Kemudian penahanan yang 15 hari. Yang 15 hari itu seperti apa sih? Ini ketika proses pemeriksaan belum selesai dan diperpanjang misalnya oleh mahkamah, oleh pengadilan. Kemudian ini bisa juga sampai 25 hari. Ketentuannya semacam itu. Masih sama, ketika ini memang tidak ada bukti yang kuat, maka ini bisa dibebaskan. Kemudian ada yang 40 hari. 40 hari ini juga masa untuk yang maksimal maksimal dilakukan ketika memang belum ada bukti-bukti yang kuat. Sekali lagi, itu harus ada surat perintahnya, surat perintah penahanannya. Ini yang menjadi legal formalnya semacam ini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang 50 hari. Yang 50 hari ini, jadi ketika penahanan guna kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi misalnya, kasasi, kemudian ini juga diatur sendiri oleh pengadilan untuk mengadili pemeriksaan kasasi, maka itu diperlukan waktu sekitar 50 hari untuk menentukan dan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Sebenarnya pengecualian di dalam pengecualian penahanan ini tentunya itu menjadi hal yang tidak mengherankan, karena pengecualian itu memang di hukum sering kita temui pengecualian, apalagi di hukum Islam. Pengecualian ini yang pertama adalah masalah gangguan fisik. Ini sama di hukum acara pidana kita juga ada. Ketika tersangka ataupun terdakwa menderita gangguan fisik misalnya, ataupun gangguan mental. Nah, ini tentunya ada tingkat-tingkatannya gangguan fisik itu atau gangguan mental. Ada yang memang seorang tersebut sudah dikategorikan sebagai orang yang memang tidak bisa dikenai hukum karena misalnya dia memang sudah gila, kondisinya memang sudah gila parah kemudian ketika ada seorang yang dia melakukan sudah mencacat fisik total dan dia memang tidak mungkin melakukan kejahatan karena cacatnya memang sudah lama.
Kemudian perkara yang hukuman yang sudah mencapai 40 kali cambukan atau sekitar 800, misalnya denda ya, misalnya dikasih denda ya sekitar 800-an emas gitu, atau misalnya di penjara ya 40 bulan, atau di penjara 40 bulan. Kemudian jaminan penangguhan penahanan. Jaminan itu sangat penting sekali untuk menjamin apakah tahanan ini bisa ingin menghindar atau melarikan diri dari kasusnya tersebut tidak, atau dari hukum tidak. Yang pertama harus ada penjaminnya. Yang pertama harus ada penjamin, yang kedua harus ada atasan yang menjamin. Terus yang ketiga adalah harus ada barang jaminannya. Jadi tidak hanya di pegadaian saja, terkadang hukum harus ada barang jaminannya. Lalu kemudian harus menghadirkan tersangka ataupun terdakwa dalam proses penjaminan tersebut. Nah, penjamin itu juga bisa melakukan pembatalan sebenarnya. Jika memang ada pernyataan penjaminan yang memang itu kurang lengkap. Gitu. Kemudian masa penjaminan itu sampai mana sih? Masa penjaminan dianggap berakhir apabila masa penjaminan itu telah habis. Kemudian tersangka ataupun terdakwa menyerahkan diri ke pejabat yang berwenang tentunya. Nah, kemudian terkait dengan hukumannya yang terbang kepada tersangka, maka penjamin juga wajib memberikan jaminan terkait dengan pelaksanaan hukumannya di kemudian hari. Nah, apabila penjamin tidak bisa menghadirkan tersangka atau terdakwa, maka hakim tanpa alasan ataupun bisa dengan sah sudah melewati 30 hari misalnya dari penjamin tersebut atau dari kesepakatannya, maka harus membayar denda. Itu harus membayar denda sebagai penjaminnya. Nah, proses hukum semacam inilah yang kemudian bisa terus berlanjut dan proses hukum acara pidana bisa berjalan dengan lancar. Jadi antara penegak hukum, ada orang yang melakukan pembelaan hukum ataupun tersangka, korban, itu bisa memahami aturan hukum yang ada. Kemudian terkait dengan penangkapan dan pemeriksaan. Penangkapan merupakan pengekangan sementara sebenarnya, penengahan sementara dari penyidik kepada tersangka ataupun terdakwa. Dan apabila sudah cukup bukti guna untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan, maka bisa dilanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Ada penyelidikan, tadi ada penyidikan sampai dia diputuskan oleh pengadilan. Kalau ada barang bukti yang cukup. Kalau tidak, itu bisa dilepaskan kembali. Makanya kita paham hukum itu sangat penting sekali. Kita paham hukum sangat penting sekali. Paham aturan juga sangat penting sekali. Tidak hanya hafal ya, tapi paham aturan itu sangat penting sekali. Nah, mungkin seperti itu kuliah pada pagi kali ini. Kemudian sebenarnya banyak sekali pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah hukum acara. Seperti halnya tadi ada pemeriksaan, yaitu pemeriksaan juga macam-macam, ada pemeriksaan surat, ada pemeriksaan berkaitan dengan tersangka, kemudian ada pemeriksaan yang menjadi pembuktian pendukung dari proses penyelidikan. Kemudian nanti kita bisa belajar di pertemuan selanjutnya terkait dengan misalnya masalah penuntutan, masalah surat dakwaan, kemudian bagaimana sih terkait dengan surat dakwaan itu, secara formalnya bagaimana, secara materialnya bagaimana, lalu ketika itu berkaitan dengan bentuk-bentuknya misalnya, ada yang tunggal, alternatif, ada yang subsidiar, ada yang kumulatif. Nah, kemudian ketika nanti ada perubahan-perubahan itu bagaimana, nanti kita bisa belajar mengenai itu di pertemuan lebih lanjut. Kemudian yang
nanti akan kita belajar juga terkait dengan proses penyelesaian perkara jinayah. Ya. Itu bagaimana di peradilan hukum acara pidana Islam, atau misalnya di mahkamah syariah itu bagaimana prosesnya secara administrasi, bagaimana sampai ke proses penentuan ukubatnya atau hukumannya. Ya, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.